G Podcast episode ke-25. G Podcast list makanan Jepang yang aneh. Selengkapnya di G Podcast. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Oyasumi nasai. Listener, selamat mendengarkan kembali di podcast. Masih barengan trio Halunisme, ada Hasan Abdurrahman, Mamang Nurardi, dan juga Kakang Arfi Nazwan. Yeay. Pertama, mari kita sapa dulu saudara-saudara saya. Halo Mang, halo Kang. Halo. Baik. Harusnya ini kalau sesuai jadwal ini diupload setelah ulang tahun. Gimana nih? Mungkin pertama kita supaya formalitas kesannya dulu lah selama rekaman di podcast, dan mungkin harapannya buat di podcast ya. Silahkan Mamang Nurardi. Aduh, untuk harapan semoga lebih baik, semakin konsisten dan semakin besar lagi. Mungkin itu aja ya. Kalau kesannya kesannya gimana selama rekaman di podcast? Kesannya cukup senang sih buat saya sendiri, buat gue sendiri ya, buat saya sendiri mungkin dengan adanya di podcast cukup senang. Iya. Karena bisa mewadahi salah satu hobi saya gitu kan. Betul. Jadi senang lah gitu. Ya. Dari saya mungkin gitu aja. Kakang, gimana Kang selama rekaman di podcast? Kalau saya semoga di podcast semakin besar, bisa bikin di platform yang lain, jadi banyak gitu kan di podcast. Semoga. Terus kalau kesannya dari saya sama kayak Mamang Nurardi ya, jadi kayak memfasilitasi saya berbicara tentang hobi saya gitu aja sih saya. Betul. Apa yang dikatakan mereka berdua benar sekali. Itu pun yang dirasakan saya. Sebagai wibu memang kita perlu alat untuk meng-share gitu kan hobi kita gitu kan. Iya. Memang ide awalnya juga gitu kan, yang Kakang Arfi pikirkan gitu sebagai wibu, memang perlu ada lah untuk kita meng-share sesuai tujuan awal. Jadi podcast bisa berlanjut. Udah 20 sekian episode. Sempat terhenti di belum sampai belasan, belum sampai puluhan, sempat terhenti di episode masih di 1 digit. Namun alhasil kita pertahankan ya Mang ya. Yes. Di podcast ya gitu. Sampai akhirnya sekarang bisa 20-an gitu. Di podcastnya listenernya juga udah total plays-nya maksudnya udah ratusan gitu, udah mau mendekati 1000. Semoga makin naik lagi. Iya, udah collab sana sini juga, nggak pernah terbayangkan gitu sebelumnya kayak gini gitu. Luar biasa. Dan sosial media juga ada gitu kan, Twitter, Instagram gitu kan. Terus desain juga emang ya kita awal lah bener-bener pakai sama semua thumbnailnya. Terus sekarang alhamdulillah sudah mencoba desain. Terus di sosial media juga kita sudah mulai konten ya Mang ya. Yes. Terus dari kita menjadi lebih baik. Betul. Terus dari kitanya sendiri juga sekarang kita mulai rapi gitu ya bikin kontennya, mulai dipersiapkan ya Mang ya. Iya. Lebih mempersiapkan diri. Terus udah ada namanya, terus udah ada listener juga. Bagus lah, bagus, respect gitu ya. Ini kalau sesuai jadwal ya, kalau uploadnya sesuai jadwal. Tapi kan kita nggak tahu ya Bang ya. Iya. Semua bisa terjadi. Jadi mah kalau sesuai jadwal gitu kan harusnya. Ini diupload setelah ulang tahun. Harusnya lagi-lagi harus ditekankan ya. Harusnya. Itu ya, listener ya. Mungkin segitu aja episodenya. Woi, nggak gitu dong. Tidak ya. Tidak langsung beres ya. Iya, mas langsung beres. Seperti biasa dong. Sebagai podcaster di Jepangan, kita harus memberi update perwibuan, betul tidak? Yes, benar. Ya, jadi gimana nih update perwibuan? Mungkin dari saya dulu lah ya. Boleh. Saya masih berkutat seperti biasa, lagi-lagi sebagai toku fans gitu. Berkutat dengan yang namanya
Kamen Rider dan juga Super Sentai, masih dengan Saber dan juga Zenkaiger-nya ya. Tokusatsu yang dulu maraton belum nonton lagi ya, setelah namatin Kamen Rider Hibiki belum nonton lagi sih, bingung juga mau nonton apa gitu ya. Terus ya JKT48 baru nonton lagi gitu setelah break cukup lama, cukup sebulanan lah ya, sebulan lebih cukup break. Iya, kayaknya Nggak bulan nonton lebih. teater, nonton lagi karena ada Shonichi gitu dari Seifuku no Umi. Terus apa ya, kemarin mungkin ini ya ada dorama yang bagus. Saya kemarin nonton dorama yang cukup bagus, Mang. Apa itu? Boleh kasih tahu lah. Judulnya adalah My Daddy is My Classmate. Artinya ayah My saya, baby. my daddy. Oh, my daddy. My Oke, daddy. oke. Artinya ayah saya adalah teman sekelas saya. Waduh, Waduh, kok menarik kan judulnya kan? kali Nah, menarik. Waktu itu saya akhirnya download segala macem, nonton. Ini dorama gokil coy. Dorama Kenapa gokil. tuh? Jadi ceritanya tuh apa ya? Kan ada satu keluarga gitu. Ada satu Yes. keluarga di mana di keluarga itu ada seorang bapak yang istrinya sudah meninggal dan punya anak satu-satunya masih perempuan gitu. Anak satu-satunya perempuan gitu. Dan di mana kan satu-satunya gitu, apalagi istrinya udah meninggal, pasti kan si dedinya ini sayang banget kan sama anaknya. Terus anaknya harus sekolah, harus kuliah maksudnya, karena udah lulus sekolah. Nah, ternyata bapaknya juga ikut kuliah, saking sayangnya sama anaknya. Dan yang uniknya disitulah, ketika bapak-bapak gitu bergaul dengan anak-anak muda, dengan remaja gitu, cukup unik lah. Maksudnya dengan kegiatan-kegiatan remaja, terus kelakuan bapaknya yang konyol, terus bagaimana bapaknya menjaga anaknya gitu, saking menjaganya gitu ketika kuliah, mau pacaran segala macam, mau main segala macam diawasi, terus bagaimana bapaknya bergaul dengan circle-nya si anaknya gitu yang masih muda-muda kan. Terus bagaimana sama kegiatan sama dosennya itu loh, Pak. Dosennya sama si mahasiswanya kan umurnya tidak beda jauh kan. Iya, sampai sama berarti ya. Bahkan bisa jadi lebih tua. Bisa jadi lebih tua gitu. Ini bagus banget menurut saya ceritanya. Asli bagus banget, kocak. Terus juga karakter chemistry antar pemainnya dapat banget, bagus. Jadi kan itu tuh kayak naman gitu circle-nya. Nah, itu setiap karakter tuh punya ciri khas masing-masing. Ada yang YouTuber, Mang. Kalau Bapak tahu yang jadi Sunpei di Kamen Rider Wizard. Nah, itu dia jadi YouTuber, Mang. Waduh. Jadi YouTuber, terus pemeran utamanya namanya Mei Nagano. Nah, dia jago masak, dia bikin makanan tuh. Makanannya tuh umeboshi. Nah, ini si tokoh utamanya yang anak si bapak tadi. Terus ada si bapaknya. Terus ada satu yang anak dari keluarga miskin, dulunya preman, terus dia sekolah di Tokyo Daigaku. Jadi ceritanya ini sekolahnya di Tokyo Daigaku, coy. Di Fakultas Sastra, Soalnya sastra Indo kan? sastra Indo tidak mungkin dong. Nggak tahu sastra takut. apa. Tapi di ceritanya si bapaknya ini penulis novel. Terus ada yang satu lagi anak kampung tapi baik segala macam, laki-laki, nanti yang jadi pacarnya sama si tokoh utamanya. Terus satu lagi tuh anak biasa aja yang di SMA-nya suka dibully tapi dia cantik gitu. Si pemeran ini tuh sekarang jadi salah satu aktris favorit saya, Pak, setelah tahu Suci ya, Pak. Apa tuh? Siapa itu? Levelnya malah di peringkat 1 nih artis bagi saya sekarang. Siapa tuh? Namanya Mio Imada. Mio Imada. Kita cek dulu Mio Imada. Silakan. Dia sempat main di Wotakoi lah. Oh. Nanti dia main di Tokyo Revenger. Oke. Wow. Siap. Banyak garpunya juga ya? Oh, jelas dong itu. Dia nanti main di Tokyo Revengers. Main di Tokyo. Iya. Gimana sudah lihat di Google Mio Imada gimana? Sudah. Cukup kawaii kan? Cukup. Ya, pemeran utamanya Mei Nagano gitulah. Gokil ini, bagus banget, bagus. Itulah ya. Itu saya sebenarnya pengen mengupdate bahwa saya ada artis favorit baru gitu. Kalau Mamang gimana, Mang? Kalau saya ya dengan seperti biasa masih ngidol dengan Multimedia Project. Kebetulan juga ada info kan
Nanabun atau 22/7 mungkin lagi ada single baru yaitu Via Shishu. Terus juga pengumuman dari Love Live juga nggak kalah penting. Tanggal 11 Juli ada animenya yang seri generasi ketiga Layla bos, ini harus ditonton. Betul. Itu terus juga saya mulai ngejar beberapa anime yang cukup ketinggalan untuk musim-musim kemarin, mulai mencoba mengejar kembali seperti Cara kemarin. Terus apa tuh yang itu tuh Bokuben, terus banyak lah pokoknya mencoba ngejar anime musim-musim kemarin. Terus juga ya paling nonton beberapa Otaku juga kan. Tapi untuk SS kayaknya belum dulu, lebih ke KR dulu untuk sekarang. Fokus ya. Betul. Kakak gimana Kang? Kalau saya itu lagi tertarik sama tadi saya baru dapat info tentang Gundam. Oh iya yang si Eclipse. Eclipse itu. Saya pengen nonton itu sih kalau tapi belum ada pengumuman lagi ya. Kamu mau nonton itu. Sama satu lagi kalau sekarang yang sedang ongoing itu yang lagi rame tuh Slime Datekun, tapi yang komedinya bukan yang series aslinya gitu. Saya lagi nonton itu sih. Sekalian sama nunggu Slime yang season selanjutnya. Betul ya. Tadi update perwibuannya tuh saya sempat menyinggung bahwa pemeran utama di drama yang saya nonton itu jago masak. Dan tentu kalau kita berbicara masakan, ini Jepang tuh tentunya sangat luar biasa lah kalau masak. Ya unik luar lah, biasa, makanannya luar biasa. Mungkin kita orang awam mengenal ramen, mengenal sushi gitu. Tapi takoyaki. Betul. Okonomiyaki. Kalau di event Jepang sering lah ya itu. Ya sering banget berjumpa dengan makanan-makanan tersebut. Cuma kan itu terlalu mainstream, misalnya kita bahas ya di TV sering, di YouTube sering makanan-makanan Jepang, di internet banyak. Nah, cuman di podcast ini sebagai podcast di Jepang kita akan menghadirkan yang berbeda, ya kan? Sesuatu yang fresh, yaitu dimana kita mau ngebahas makanan yang anehnya. Boleh tuh. Soalnya tanpa kita sadari, misalnya kita nonton Shogeki no Soma misalnya. Kan kita tentu melihat makanan yang enak, jelas, bikin nafsu makan naik, nafsu makan tinggi, bukan bagian makannya. Waduh, jadi bahas lah. Itu beda lagi. Wow. Terus misalnya nonton YouTube, nonton food vlogger atau apa yang ke Jepang, pasti kan yang itunya ramen, sushi, ya makanan yang enak lah, yang enak. Nah iya, okonomiyaki, udon kayak gitu dong, yang mainstream gitu. Iya. Nah sekarang kita mau bahas makanan yang aneh-anehnya nih ya. Kita punya 11 ya. Punya 11 ya. Ini kita dapat dari Sunagu Jepang ya. Makanan-makanan aneh ada 11 makanan gitu yang mungkin aneh, tapi gimana ya, bisa dibilang mungkin buat orang Jepang mereka suka ya, tapi buat orang Indonesia. Iya, mungkin suka lah. Iya, orang Jepang mungkin suka, tapi buat orang Indonesia ini terkesan aneh. Belum tentu suka sih. Belum tentu suka. Ya, betul banget. Mungkin kita langsung aja lah ya, masuk ke J Podcast List ya. Makanan aneh dari Jepang. Silakan, Mang. Oke, untuk yang pertama mungkin orang-orang tahu dengan namanya. Betul. Tapi belum tentu rasanya suka kan. Dan memang ini agak aneh. Yang pertama yaitu natto. Jadi natto sendiri adalah makanan kedelai hasil fermentasi yang memiliki aroma cukup kuat dan tekstur yang agak berlendir. Nah, untuk sejarahnya sendiri 30 tahun yang lalu orang-orang di Jepang Barat tidak umum mengonsumsinya. Namun sekarang manfaat kesehatan natto sudah banyak diberitakan dan orang-orang dengan dapat mudah membeli di supermarket di seluruh Jepang. Nah, untuk natto sendiri mengandung protein yang cukup tinggi, vitamin K, serat, makanan yang baik untuk tubuh. Mungkin sulit bagi pemula untuk langsung memakan natto, tetapi untuk yang tidak suka, Anda tidak perlu khawatir karena bisa dicoba dalam bentuk lainnya seperti sushi yang isinya tuh natto. Tapi untuk saya sendiri jujur ya, melihat teksturnya yang agak berlendir gitu kan,
Iya, betul. Jujur betul. ya, emang agak aneh gitu kan. Agak aneh. Aneh, bener aneh. Aneh. Terus juga menurut teman-teman saya yang di Jepang sendiri, natto sendiri emang baunya tuh menyengat banget. Ya, Kalau ya, kata orang ya. Indonesia mungkin lebih kayak kaos kaki basah yang Benar. Kena air, Nah, kena air. iya, Kena air, kaos kaki kena basah air. yang kena air, baunya tuh hampir gitu. Lu bayangin aja Hangat gitu. Baunya gitu, berlendir, terus dimakan kan agak gimana gitu kan. Jadi Iya, betul. menurut saya sendiri emang aneh gitu. Betul. Dan sering dijadiin konten YouTube ya, kayak challenge Iya, gitu. untuk orang Indonesia sendiri Orang Indonesia. kebanyakan dijadikan challenge kan untuk makan natto ini. Kalau terus tuh pas disumpit tuh harus diputar-putar tuh sumpitnya soalnya lengket kan. Iya. Ambil si Soalnya Main Kan cap. emang agak berlintir lengket gitu, jadi Bener. harus diputar gitu biar nempel. bener. Terus setahu saya juga biasanya natto ini dimakannya kalau sarapan. Malah Yes. kalau sarapan, kalau setahu saya yang saya lihat di YouTube ya. Kalau Iya. sarapan gitu. Terus ini kalau Biasanya dipoto tuh sama- di telur. di website ini sama nasi cuy. Disatuin. Iya, Iya. sama nasi dan juga sop apa gitu, sup miso gitu kalau Iya. pokoknya Sepertinya ya, dengan kan sop. buat sama sarapan ditambah- biasanya sama sup miso kalau sarapan. Iya. Sama ditambah Gokil. telur kadang-kadang. Iya, Iya, bisa. betul. Tamago kake gohan juga kan. Betul. Tamago kake gohan tambah natto bisa. Nah itu tamago kake gohan juga buat Indonesia termasuk aneh. Iya, Iya. karena emang Telurnya telurnya kan telur mentah. langsung. Iya, betul banget. Mungkin bau hanyir ya kalau menurut orang Iya, Sunda. bau. Jadi kalau untuk tamago kake gohan menurut saya sendiri bukan dari segi rasanya seperti tadi, dari segi Kualitas. baunya doang. Kalau Dan Iya, dari segi kalau- kualitas telur sepertinya. iya, Kan kalau kita lihat kalau di YouTube saya pernah lihat YouTube siapa ya lupa. Kalau di Jepang tuh telur tuh ada ada expirednya. ada expirednya kan. Ya, sama ada bebas dari bakteri apa gitu makanya bisa dipakai buat. Iya. Kalau di Indonesia bahaya kalau pakai telur Indonesia mungkin harus cari ke supermarket Asia mungkin ya nyari Iya. yang antibakteri apa gitu saya lupa lah gitu ya. Lanjut ya, Iya. silakan Kang. Kalau saya ini makanan ini shirasu adalah bayi ikan. Biasanya bayi ikan sarden, unagi atau herring atau seafood Jepang atau ayu bisa dimakan mentah atau kering setelah dibaluri garam. Anda dapat menyantap semua bagian ikan karena tulang-tulangnya belum tumbuh sempurna. Shirasu memiliki kandungan protein dan kalsium yang tinggi, Waduh, memberikan manfaat kesehatan yang baik. Shirasu juga digunakan dalam makanan pada untuk bayi. Tapi kalau saya lihat dari gambarnya, saya kurang suka sih. saya agak Soalnya, merinding sih sebenarnya. Iya. Aneh cuy. Pas saya tuh lihat tuh kayak teri, kan saya nggak suka teri Iya, ya. betul. Dan ini kayaknya Dia mentah ya. teri. Mentah kan ini dimakannya. Ya mentah. Iya, mentah. Sama ditambah garam. Masih aduh. Kayaknya bau juga deh. Kayaknya bau Iya. juga kayaknya ya kalau dilihat dari Ya Iya, kayaknya. iya. Dan Soalnya masalahnya emang makanan bayi coy. Makanan Sama bayi. bukan bayi loh. diambil dari laut langsung Langsung. bak Bak, kasih garam Mungkin wah. Mungkin buat bayi biar pintar kali ya kan ikan. Makanya orang Jepang Ya, juga mungkin, pintar. iya. Mungkin. apa gizinya masih banyak langsung makanya orang Jepang pada pintar. Tapi matanya itu loh coy bikin geli matanya itu. Banyak matanya ya. Iya. Kalau kalian gambarnya. Iya, Iya, benar bener-bener. gambarnya. Shirasu tuh. Iya. Bayi Shirasu. ikannya Bayi ikan ikan. masih bayi coy. Iya, Ikan ikan dimakan. sarden gitu. Dimakan gila aduh. Oke, selanjutnya saya ya. Ini ketiga ada Inagono Sukudani. Ini baru benar-benar aneh. Ini baru benar-benar aneh. Inago ya. Inago ini Yes. sejenis belalang yang biasa dikonsumsi di Nagano dan daerah pegunungan lainnya ketika seafood tidak tersedia di masa lalu. Pertama-tama, inago digoreng di dalam panci, lalu direbus dengan air mendidih selama beberapa waktu sebelum dimasak bersama kecap asin dan gula untuk menghasilkan hidangan sukudani. Oh, inago tuh nama bahannya, sukudani itu nama masakannya. Di daerah lain, sukudani terbuat dari ikan kecil, kerang, dan rumput laut. Nah, ini masih make sense nih kalau ikan kecil, kerang, dan rumput laut masih make sense. Nah, ini inago ini belalang. Coba kita lihat ya bentuk hidupnya gimana inago. Coba cari mah bentuk hidupnya. Ini mungkin di podcast tidak akan bisa ngelihat ya. Cuma Iya. kalian ikut cari coba inago gimana bentuknya. Tuh, kayak kecoa lah ya. Ini Kecoa panjang. ini Kecoa. iya
belalang, kayak iya belalang sih, emang belalang. Oh iya, belalang. Iya belalang digoreng apa itu? Kalau nggak salah Belalang. di Indonesia juga ada ini tuh sebenarnya. Ada Cuman sih. kalau untuk daerah Jangkrik kita ya. kan Jangkrik. Iya, jangkrik. Nah, Jangkrik. jangkrik. Ya di Indonesia juga kayaknya ada, Iya. cuman kan tetap aja kalau dimakan ya aneh-aneh juga. Selama ada Cuma orang dikasih pernah kecap. makan kayak gitu. Ya, soalnya teman-teman pernah makan kayak gitu. Jangkrik kayak gitu lagi. Apa jangkrik itu apa itu belalang? Waktu bangunnya tuh banyak apa sih? Cileh atau apa? Kalau Indonesia nya Kotoran di matanya. kotoran Iya, matanya iya. tuh dari waktu bangun Emang tidur. emang gitu sih. Iya, tapi katanya belalang kayak gini meningkatkan energi cuy katanya. Bikin Wah, Katanya, tetap Katanya. aja kalau aneh ya Tapi aneh. asa geli gitu makannya. masalahnya tuh kotoran-kotoran di dalam belalangnya. Iya. Dan kalau lihat di Google ya, ini pakai nasi di atas nasi sama belalang Nah, doang. iya. Cuma Gila, belalangnya gila. cuma dikasih kecap doang lagi. Waduh. Waduh. Aneh ya memang Jepang kadang-kadang suka out of the box memang ya. Terlalu out of the box saking pinternya sih menurut saya. Shogeki no Soma juga suka bikin out of the box kan. Episode pertama ingat gak sudah bikin makanan apa gitu ya? Iya, yang barunya kan? dibanyakin Iya. ngapain kan. Aduh, Iya emang iya, kadang-kadang. Lanjut. ada. Siapa Oke, lanjut selanjutnya? yang keempat. Mamang. Keempat. Ada kurage atau ubur-ubur. Biasa dong, Nah. ubur-ubur biasa dong di otak kita biasa dong. Nah, biasa. Cuman Biasa. kan aneh kalau dimakan. Jadi Baca dulu, kita ini- baca dulu. yang anehnya tuh ubur-ubur ini atau karage ini kurage Kurage. ya kurage dimakannya tuh mentah atau kering gitu. Aduh. Nah, cuman gini, karena mungkin yang terlintas kan ubur-ubur tuh Kenyal. kenyal Betul. kan jellyfish pasti seperti jelly kan kalau dimakan. Tapi Betul. sayangnya Pak, kurage ini teksturnya renyah karena Nah. kering gitu kan. Betul. Jadi terus tidak perlu diketahui bahwa hanya ada 6 jenis ubur-ubur yang bisa dimakan. Jadi nggak semua. Jadi Iya, penting iya, untuk iya. mengetahui jenisnya meskipun tidak kaya rasa, teksturnya masih ya gitulah ya. Kan teksturnya doang yang dinikmati, tapi Ya Iya. teksturnya masih bisa dinikmati mungkin untuk yang renyah gitu kan. Iya. kalian coba lihat Google ubur-ubur terus dimakan, coy. Mentah lagi. Ubur-ubur lihat gimana bentuknya ubur-ubur teh. Transparan bentuknya aja gitu. Iya. Ubur-ubur teh. Ya kan? Dan ini dimakan. Kalau ini kita lihat dari gambar ya, kalian tidak bisa lihat ini pakai cabai doang, ya kan? Itu ada bubuk, Iya, ada kayak- biji-biji cabainya. Cabai mungkin bumbu-bumbu yang lain Suka kayak mungkin. Iya mungkin ubur-ubur Mungkin. lagi. Lanjut Kang, lanjut. lanjut. Yang kelima nih, namako atau tripang. Pasti udah pernah denger nih tripang nih ya. Iya. Tripang adalah salah satu dari 3 besar makanan lezat Jepang, bersama dengan landak laut dan telur ikan. Tripang telah dimakan oleh orang Jepang selama lebih dari 1000 tahun dan sering disantap mentah dengan cuka untuk menikmati kerenyahannya yang unik. Ada juga dapat membeli tripang kering dan tripang kelas atas yang harganya mencapai $150 Gokil. untuk 70 gram. Gila nggak tuh? Bayar Tripang mahal-mahal loh. cuma buat makan tripang. Iya, mana mentah lagi kan. Tambah Dan- cuka lagi. Dan Gila. kalau kalian lihat bentuknya tripang di Google, geli cuy. Kalian Geli, lihat cuy. buka Sumpah. tripang di Google geli cuy. Dan mahal harganya shit. Mending dipakai beli Iya. udon, beli sushi. Tapi nggak tahu ya, Ini yang lain. mungkin ada aja orang yang suka, tapi kita ngelihat bentuknya saja. Tapi kan kita belum pernah Agak- nyoba ya, balik lagi. Kita agak belum pernah gimana nyoba, sih, cuma ya. nggak tahu lah. Dan landak laut dan telur ikan mulet kering, ya katanya sering makan. Dan kalau di sini bilangnya salah satu dari 3 besar makanan lezat Jepang bagi orang Jepang Iya. mungkin ya, bagi orang Iya. Jepang. Ini kan yang aneh menurut kita ya. Iya, ini aneh menurut kita doang. Nah ini selanjutnya ada kamenote, teritip angsa Jepang. Wow. Kamenote yang berarti tangan kura-kura adalah sejenis kerang yang ditemukan di pantai berbatu. Umumnya dimakan di wilayah selatan Jepang. Orang-orang sering memasukkan kamenote ke dalam sup miso atau memasaknya dalam air garam. Meskipun berasal dari spesies berbeda, teritip angsa yang mirip dengan kamenote juga dikonsumsi di Spanyol dan Portugal. Oh jadi bukan angsa tapi kayak kerang gitu. Cuman bentuknya
kayak tangan kura-kura gitu. Iya sih emang. Iya. Memang. Selanjutnya langsung aja ya, ini tidak perlu dibahas ya, gitu aja lah ya. Oke, Kayaknya langsung yang nggak terlalu aneh juga. Lanjut ke 7. Iya. Ketujuh masih terkait kura-kura, tapi bukan perumpamaan. Ini beneran cuy, supon atau Gokil. kura-kura cangkang lunak. Waduh. Nah, kita ke sejarahnya dulu aja ya. Menurut penemuan arkeolog, supon atau kura-kura cangkang lunak ini dimakan oleh orang Jepang sejak pertengahan zaman Jomon atau sekitar 2500 atau 1500 sebelum Masehi. Nah, kini supon sering dikonsumsi sebagai nabe atau hotpot mungkin ya. Terus juga suimono atau dengan sup jernih ataupun dengan josui atau risotto Jepang lah ya. Karena kaldu yang dibuat dari supon rasanya lezat mungkin untuk beberapa orang. Betul. Cangkangnya dipercaya mengandung zat afrodisiak. Jadi biasanya dikeringkan dan dibuat menjadi bubuk untuk diminum. Waduh. Sekarang Anda bayangkan ada kura-kura, dimulai cangkangnya doang, itu cangkangnya dijadiin sup coy. Aneh sih menurut orang. Aneh jelas lah. Aneh. Jelas Dan aneh. kalau kita lihat foto, lihat itu ada yang mentah-mentahnya. Kalau kayaknya di Nah, foto, iya. ya kan? Ini dagingnya itu. Itu daging kura-kuranya gokil. Gokil. Selanjutnya nih, ini gokil juga nih di urutan Apa nih? selanjutnya. Kang, silakan Kang. Atau daging kuda. Waduh. Di Indonesia juga ada nih ya. Ada. Daging kuda dikonsumsi di banyak negara di seluruh dunia, tetapi sebagai besar di antara bukan negara-negara berbahasa Inggris. Oleh karena itulah mereka menganggap basasi sebagai makanan aneh atau tidak biasa. Uniknya daging kuda dimakan mentah sebagai sashimi di Jepang dengan parutan, jahe, dan kecap asin. Gokil. Gila nggak tuh? Kalau menurut kita aneh, tapi kalau menurut mereka mungkin tidak ya. Tapi bayang, ini kan maksudnya parutan jahe dan kecap asin biasanya kita gunakan saat mau makan sushi kan. Ini Nah, ketika iya. mau makan daging kuda gitu. Daging kuda. Kalau di Indonesia mah jarang banget ya yang makan daging kuda ya. Mungkin ada beberapa daerah. Mungkin Ada beberapa tapi daerah. digoreng atau Iya. dibakar. Enggak, Indonesia tuh rata-rata emang makanannya tuh Diolah. seperti ini cuman diolah, nggak langsung nggak mentah hantam begitu gini. saja. Iya betul. Kecap aja gitu. Betul banget, Iya. betul banget. Selanjutnya nih, ini aneh juga. Funazushi. Hah, nyebutnya saja sudah susah. Funazushi yang difermentasi adalah makanan lezat katanya dari prefektur Shiga yang sudah dikonsumsi sejak zaman Nara 710 sampai 794 sebelum Masehi. Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana, hanya ikan, garam, dan nasi. Saat proses pembuatan, ikan dibersihkan dengan hati-hati agar bagian tubuh dan telurnya tetap utuh. Kemudian, ikan tuna dimarinasi dengan garam di dalam tong selama 2 atau 3 bulan. Setelah dimarinasi, ikan tuna dicuci dan dikemas dengan nasi, lalu disimpan kembali ke dalam tong dan dibiarkan selama 1 hingga 3 tahun. Namun, ikan tuna biasanya diiris tipis dan dimakan begitu saja. Kesimpulannya, makanan ini aneh bukan karena bahannya, tapi karena prosesnya yang 1 sampai 3 lama tahun. bener Pak. Lama Gokil. bener. Itu proses apa gimana tuh? Mau nikmatin aja sampai 3 tahun loh. 3 tahun. Sama yang aneh di dalamnya masih ada telurnya. Nah iya Iya. itu sih. Itu. Dan dimakan sama dimakannya telur. ikan tuna dikasih garam, didiemin dulu 2 sampai 3 bulan dulu sebelum proses yang selesai sampai 3 tahun. Itu saja sudah lama. Ya Udah kan? lama 2 sampai 3 bulannya lama. Ini ngapain sampai 3 tahun gitu. Dan Mahal. masalahnya 1 sampai 3 tahun itu ikannya dikemasnya pakai Iya. nasi. Pakai Nasi nasi nasinya dikemasnya. itu expired. Iya makanya Terbiasa. 3 tahun, gila, 3 tahun lulus SMA. Ini kan jadi Udah lulus gini. SMP SMA itu. Pertama, wah, aku keterima di SMA nih. Aku sebagai mau masuk SMA, aku mau makan enak. Makan apa ya? Funazushi. Funazushi. Mah, aku mau makan funazushi. Siap. Dibikin. Dibikin dong, dibikin. Bikin. SMA. 3 tahun Nggak, kayaknya anaknya nanya terus. 1 bulan dulu.
Oh, satu bulan. Aku bulan kemarin kan minta, kan aku udah 1 bulan nih masuk SMA, aku belum dikasih pronunciasi. Bentar nak gitu. Langsung lulus naik ke kelas 11, mah aku udah kelas 11 nih, kok belum dikasih juga nih pronunciasi. Bentar nak, belum. Langsung kelas 3, mah aku udah kelas 3 nih, udah mau masuk kuliah. Mana pronunciasinya nih, baru jadi. Hah? Baru jadi. Waduh. Terus kita selama 3 tahun ngapain aja? Ya emang pembuatannya 3 tahun. Gokil. Memang gokil. Ini anehnya sama tahunnya sih, bukan sama makanannya. Sama tahunnya sih aneh. Tahunnya Ya. sih. Selanjutnya nih, ini agak unik namanya sih kalau kalian tahu. Namanya tuh Kusaya. Buat orang Sunda ini relate sekali. Iya, ini itu kan sama saya. Sama saya kan, kalau sama orang saya, Sunda ya. Saya tuh sama artinya sama saya kan. Saya. Aduh, agak unik. Saya ini. Oke. Komedi. Oke. Aduh. Yang aneh namanya kali ya. Iya. Jadi Kusaya ini adalah ikan asin yang dikeringkan dan yang diproduksi di Kepulauan Izu. Waduh, Izu siapa tuh? Ini siapanya asisten Zeroan nih? Siapa asistennya Naruto? Oke. Asistennya Naruto bikin pulau. Bos. Enggak lah. Oke, jadi lanjut lagi lah. Kusaya dibuat dengan memarinasi ikan di dalam kusaya jiru, kayak mirip dengan bumbu ikan mungkin ya. Selama 8-20 jam, lalu dicuci dengan air segar. Terakhir kusaya dikeringkan di bawah matahari selama 1-2 hari. Pada zaman Edo, makanan ini diberikan kepada shogun sebagai hadiah, terkenal karena aromanya yang unik. Nggak terlalu aneh mungkin yang anehnya ini nggak terlalu sih, mungkin hampir kayak ikan asin gitu, disimpan di atas matahari kan. Wah, iya mas Sunda, berarti kan shogun. Berarti ini ceritanya kayak gini cuy. Jadi kan waktu Jepang menjajah Indonesia, betul kan? Oh iya. Loh, Jepang menjajah Indonesia, terus kan Jepang punya gua Jepang yang ada di Bandung, betul kan? Betul kan? Iya. Nah mungkin waktu itu lagi pada perang nih, terus mungkin orang Sunda nih lagi mau ngeproses ikan kali ya. Kan ini dari Kepulauan Izu. Mungkin si orang-orang Jepang teh pada bawa ikan nih ke Kepulauan Izu. Nah terus si orang Sunda teh kan pada di nggak dibawa kerja rodi gitu, Romusha nggak boleh ngapa-ngapain segala macam, lapar segala macam, cuma ada ikan, ngambil diam-diam, dicuci, terus dikeringkan di bawah matahari 1-2 hari, tapi nggak ada yang tahu gini, diemin kerja, pulang kerja pas si bos-bos Jepangnya udah capek, ambil diem-diem, bakar, terus ketahuan sama si shogunnya teh, ini siapa? Yang buat segala macam, siapa yang buat? Yang Kusaya, iya benar. Kusaya. Ini alasan kenapa namanya Kusaya berhubungan dengan relasinya dengan orang-orang Sunda gitu kan. Kusaya. Ini Kusaya. Ini gara-gara siapa ini? Kok ikannya udah kayak Kusaya, ya udah makan weh. Tuh. Oh iya. Make sense. Jadi jambal roti barudak, hei. Iya, dicocol pakai sambal, Iya, memang sepertinya sinkronisasi histori gitu kan, sejarah ada di dalam makanan Jepang gitu. Kultur Kusaya. Indonesia masuk sebenarnya ke kuliner Jepang. Betul. Iya loh. Bener. Ini make sense dengan namanya yaitu Kusaya gitu. Sebenarnya ini tuh makanan Sunda. Ini Kusaya. Ini Sunda ini. Ini mah makannya harus pakai sambal ini mah. Iya. Sama lalab. Ini mah. Lalab, nah itu. Ya ini emang lalab. Udah harus Sunda ini kayaknya. Betul. Iya. Ya lucu, komedi memang. Ya udah daripada ngomong aja. Betul. Tadi itu sejarah yang salah ya dari Kusaya. Iya. Itu cocokologi aja. Terakhir, berarti ini terakhir kan? Yes. Apa nih? Yang terakhir nih, yang 11 nih, Shihokara. Waduh, Shihokara adalah makanan yang terbuat dari hasil fermentasi dan maturasi organ dalam ikan sotong.
Terus kalau orang Jepang tuh kalau makan itu didampingi oleh sake. Waduh. Ini cocok Berarti sih ini di Indonesia. daleman ikan ya yang dimakan. Daleman Iya, ikan. tapi difermentasi dulu. Daleman sotong lah ya. Iyalah, Iya, difermentasi. betul. Iya. Ya kalau Kayaknya kalian enak lihat sih. bentuknya aneh lah. Gak enak sih. Gak enak sih kayaknya. Dan bau juga Iya. sepertinya ya. Pasti sih kalau sotong aja kalau nggak diproses udah bau gitu kan, apalagi ini. Ditambah fermentasi. Ini masalahnya fermentasi gitu, Iya, otomatis iya, nggak ada proses lain gitu. Selain mungkin prosesnya fermentasi doang, mungkin nggak ada yang tahu kan Iya. habis fermentasi nggak digoreng, nggak Betul, diapain gitu kan. Dan pakai Pasti sake bau gitu sih. kan, pakai sake. Iya, Iya, sake pasti. bau juga Nah. Pak, makin aja bau tuh mulut. Benar-benar. Dan kalau di Indonesia ini sotong sering didampingi dengan tahu bulat ya. Nah, siap. Ya betul. Itu tadi ya 11 gila gokil. Lucu kan. Gokil. Sebenarnya nggak terlalu aneh gimana mungkin ya. Cuman bagi kita aja ini mah. Iya, ini yang aneh. Ya, Apalagi yang kusaya, wah itu Waduh. aneh sih. aneh betul. Saya. Betul. Ku abdi nang di mana? Benar. Ya, Gila. gila aneh emang. Mungkin Aneh. kita sedikit halu kita selipkan di sini. Nggak halu sih sebenarnya. Misalnya dari 11 ini kalian harus wajib makan dari salah satu yang ada di sini. Mungkin kalian bakal milih yang mana dari 11 ini, kalian wajib makan satu. Kalian milih yang mana? Dari siapa dulu nih? Dari Mamang dulu deh boleh. Oh, kalau saya jelas bakalan pilih kusaya. Paling aman nih. Wah, apalagi Anda mau makan apa? Kok saya jawabannya? Oh, iya. Satu orang Sunda. Itu Iya, cuma iya. makan ikan asin doang. Iya Makan betul. ikan asin. Ya jelas, saya bakalan pilih kusaya gitu. Betul. Selain yang aneh-aneh dong. Selain kusaya gitu apa? Oh, selain kusaya ya. Kalau selain kusaya ya. Selain sama saya. Kumana? Emang kumana? Oke. Mungkin yang ini, yang apa tuh daging kuda, apa tuh namanya tuh yang daging kuda tuh? Basashi. Nah, ya mungkin itu yang daging Mentah kuda. tapi coy, Mungkin, mentah. Mentah tapi. iya, mentah nggak apa-apa lah. Saya juga mungkin mau mencoba teks. Kalau dilihat dari gambar, hampir kayak daging sapi sih kalau dari gambar. Dari Semoga gambar. aja rasanya kayak daging sapi. Jadi sebenarnya penasaran juga sih. Iya, Kebetulan emang pingin nyoba daging kuda dari dulu. Ada suruhan dari beberapa orang cobain daging kuda Gi, katanya. Ya udah, sekalian saya mau nyoba juga emang dari dulu, cuman emang karena terutama di Jawa Barat gitu ya, susah emang nyari daging kuda. Betul sekali. Kalau Kakak Gimana kan? selain Saya kusaya ya, mah- kusaya mah aman sekali. Aku saya main aman sepertinya 10 doang. Gara-gara daging kuda ada sama Bang Nura, Mm-mm. jadi saya tidak mau karena saya suka nonton Shinchan. Pagi-pagi Shinchan suka makan natto, ya makan Waduh. natto. saya. Buset, berani juga Pak. Walaupun Aduh. baunya kayak Iya betul. pas kaki kena air kan. Iya. Kalau saya memilih sepertinya yang tadi saya ceritakan, yaitu Funazushi yang prosesnya memerlukan waktu 3 tahun. Lama bener ya. Lama bener. Iya, Mahal pasti itu. mahal pasti. Cuman Mahal. cuma ikan doang ya. Iya, ikan doang sih. Kita Ikan. tahu ya 3 tahun ya. 3 tahun lama bener. Betul banget ya. Di podcast aja 2 tahun udah kerasa capek banget loh. Iya, ini 3 tahun. 3 tahun Lama loh, nunggu. gokil ya. Gokil. Mungkin demikian saja episode kali ini. Jangan lupa follow sosial media Jepodcast ya. Ada di Instagram, ada di Jepodcast _ di Twitter, di Jepodcast _ Spotify, official dan RCTI Plus. Tentu saja di Jepodcast ya. Sosial media saya ada di Instagram ada di Hasan Abdurrahman, terus di Twitter ada di Hasan Abdur 234. Oh iya, jangan lupa dengerin podcast podcast baru saya, yaitu podcast balap kelereng yang ngebahas Malberan Liga Balap Kelereng Indonesia, itu Malberan Indonesia. Sama teman sekolah saya ya, Bung Andan, silahkan didengarkan. United for Fun juga boleh ya, Boleh di itu. UFF Project ya. Monggo Mamang. Kalau cari saya dimanapun, kapanpun dan apapun itu, jelas carinya Nura Ardi 1123.
Kalau saya Arvin Azwan 2253 itu IG, kalau Twitter Arvin Azwan AH1. Betul. Ya, demikian episode kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau bercandaan yang kurang berkenan. Saya Syahnul Abdurrahman pamit. Saya Nur Ardi pamit. Saya Arvin Azwan pamit. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Ya, arigatou gozaimasu. Ya, yes.